Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Kita akan berbicara kembali soal kabar gembira bahwa PSSI dan Exco menyetujui setelah rampung untuk bisa tetap memberikan kesempatan dan STY tetap ngotot untuk memegang tim nasional senior. Sekarang dia kembali akan menangani tim U23. Kembali ke awal, kembali ke kontrak semula, bahwa dia punya kesempatan menangani 3 jenjang ya, 3 level ini di U19, U23 dan timnas senior. Tadinya ketika dia oke di timnas senior dan juga di timnas U19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah, U23 ini rencananya akan mungkin diberikan kepada pelatih lain. Sehingga fokus bagi STY cukup di tim nasional senior seperti yang diinginkan dan juga di tim U19. Nah, teka-teki ini memang terus ya berseliweran siapa yang akan menjadi pelatih U23. Namun setelah pertemuan saya pikir berbincang mungkin membahas dengan STY, kesimpulannya itu STY tetap ingin untuk membina U23 ini, ya, timnas U23. Kenapa STY begitu ngotot untuk mengambil ini? Karena dia punya pemikiran dalam jenjang untuk berkesinambungan ini perlu untuk terus dia pegang. Karena ini akan sulit kalau sampai berpindah tangan di dalam hal untuk masuk dari U19 kemudian ke U23 sampai ke timnas senior. Sehingga harus kembali ke awal bahwa dia harus fokus berkonsentrasi penuh untuk memegang tim ini. Untuk meletakkan fondasi yang kuat di dalam persepak bolaan Indonesia. Dia ini terlalu mencintai sepak bola Indonesia. Sehingga dia perlu untuk tetap melihat bahwa U23 ini sangat penting di dalam mensupport untuk masuk ke timnas senior. Karena sejauh ini yang terjadi bahwa memang yang ada di timnas senior saat ini itu banyak pemain-pemain yang ada di U23 yang berlaga di Piala AFF ketika Indonesia ke final dan kalah lawan Thailand. Kebanyakan itu yang main sampai ke Piala kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Makanya dia ingin untuk tetap berada di dalam gerbong 3 gerbong ini, U19, U23 dan timnas senior. Wajar juga bahwa dia tahu apa yang dia inginkan di sini. Dia ingin membina pemain, menjadikan tim junior ini bagus dan juga tim senior bagus. Ini tentunya untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dan alhamdulillah, ya, puji Tuhan, STY ini mendapat dukungan dari Ketua Umum PSSI, juga Exco, yang sudah berpikir untuk memberikan kesempatan. Ketika STY mau untuk bisa memegang, mereka legowo dan juga mensupport. Itu yang penting untuk mensupport keberadaan STY. Karena dia ingin betul-betul berkonsentrasi untuk membina sepak bola Indonesia. Prosesnya harus terus ada di sini. Ya. Dan saya rasa wajar ya, kalau STY ini tidak ingin melepaskan U23 ini kepada siapapun. Karena dia ingin memang melakukan sesuatu yang terbaik sampai menunggu apakah kontraknya ini akan diperpanjang. Karena kan sampai Desember tahun depan dia akan berakhir. Mudah-mudahan PSSI ini memperpanjang masa kontrak dia untuk menangani tim nasional Indonesia. Karena sayang pada saat sudah mulai bagus, kemudian pelatih lain yang akan masuk. Sehingga banyak netizen juga, penggemar sepak bola di Indonesia, yang menginginkan bahwa STY ini harus ditambah masa kontraknya. 3 tahun, bahkan 5 tahun. Bahkan ada yang mengusulkan sampai 10 tahun STY ini berada. Tapi saya pikir bolehlah untuk dia diperpanjang. Ya, sambil melihat ke depan ya, apa yang dia lakukan terhadap tim nasional junior sampai ke tim senior. Nah, kita akan lihat nantinya karena apapun itu pada tahun depan kepengurusan PSSI ini akan berganti.
kita tidak tahu apakah Pak Iwan Bule akan tetap menjabat sebagai ketua umum sama para exco saat ini. Karena pergantian ini pun bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang ada, karena bukan cuma ketua umum yang akan diganti, exco pun akan berubah pada tahun depan, pada 2023. Jadi menjadi tanda tanya juga, kecuali di saat sebelum kepengurusan Pak Iwan Bule ini berakhir, para exco sudah duduk bersama untuk bisa membicarakan perpanjangan kontrak dia. Karena memang sudah harus dibicarakan. Paling tidak setahun sebelum selesai di mana-mana di federasi sepak bola manapun, itu harus memikirkan ini, membicarakan ini untuk memperpanjang kontrak. Tidak boleh harus sampai menunggu selesai baru dipikirkan perpanjangan kontrak. Karena itu tadi dengan kepengurusan baru bisa aja berubah. Sehingga kalau sudah ditetapkan paling tidak awal tahun depan, di bulan Januari misalnya, sudah ada keputusan bahwa STY itu ditambah 3 tahun misalnya. Ini kan akan jauh lebih baik untuk membina tim nasional Indonesia ke depan. Tapi semua tergantung kepada para exco saat ini dan juga Pak Iwan Bule dengan harapan untuk bisa menyelamatkan sepak bola kita. Karena kalau memang pergantian pelatih lagi terjadi, ya balik lagi dari awal. Dengan pelatih yang baru tentunya, dengan keinginan yang baru dari pelatih yang dipilih. Sehingga sangat disayangkan kalau terus berganti-ganti pelatih menangani tim Indonesia. Di saat sudah bagus, sudah mulai naik, berubah lagi, turun lagi. Nah, kita perlu itulah bagi STY. STY ingin berkesinambungan ini. Sehingga kenapa dia ingin untuk tetap ngotot ambil di U23. Dia tidak mau lepas untuk kasih ke orang lain. Dia ingin untuk kembali ke awal aja dia pegang. Walaupun terasa bagi dia, ini sangat meletihkan. Ini sangat melelahkan buat dia. Tapi itu tadi, dilandasi dengan kecintaan dia. Karena dia melihat bahwa ada prospek yang bagus, masa depan bagus untuk tim nasional Indonesia. Dari level junior ini, dari U19, U23, dan sampai ke timnas senior. Mungkin ada salah satu target khusus bagi STY. Dia ingin untuk membawa tim Indonesia ini paling tidak juara di AFF akhir tahun ini, di tim senior. Dan juga bisa berhitung kembali untuk bisa masuk ke final dan juara, mendapat medali emas di SEA Games dengan tim U23. Juga akan bagaimana melihat kesempatan ketika Indonesia lolos ke Piala Asia pada tahun depan 2023. Di samping melihat kemungkinan Indonesia keluar dari fase grup di kejuaraan dunia U20 saat kita menjadi tuan rumah. Dan ini kesempatan besar buat kita untuk bisa unjuk prestasi. Nah, inilah mungkin target-target khusus yang dibidik oleh STY. Sayang kalau ini terputus atau misalnya tim U23 ditangani oleh orang lain. Itu pemikiran dari STY. Sehingga walaupun dalam keadaan yang melelahkan mungkin, dia harus bisa menerima ini. Karena dia punya tujuan ke depan yang lebih bagus lebih baik buat tim nasional Indonesia. Dan Exco serta PSSI memberikan kesempatan. Saya pikir ini bagus. Ya, kali ini harus memuji dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum dan juga para Exco untuk memberikan kesempatan ke depan bagi STY. Dan dia harus mempertanggungjawabkan tentunya semua kinerja dia di saat dia menyelesaikan sebuah turnamen. Dari turnamen satu turnamen ke turnamen yang lain sampai pada tahun depan. Nah, soal Indonesia untuk bisa menjadi tuan rumah, saya pikir lepas aja. Karena terlalu berdekatan antara tuan rumah U20 dan juga Piala Asia. Tidak perlu ngotot. Karena Piala Asia ini kan ada 4 negara yang sudah mencalonkan diri untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Walaupun kita punya kesempatan sebagai negara yang 24 tim ini punya hak untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah di saat lolos ke putaran final Piala Asia. Tapi tampaknya tidak akan lepas dari 4 negara, Australia, Qatar, termasuk Cina, ya, Jepang dan Korea juga yang sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Saya pikir lepas aja. Kita berkonsentrasi sebagai tuan rumah yang baik dan sukses untuk menggelar ajang U20 nanti pada tahun depan. Karena Piala Dunia itu untuk U20 itu berlangsung 20 Mei sampai 12 Juni. Sementara Piala Asia itu 16 Juni sampai 16 Juli. Jadi memang terlalu mepet, terlalu berdekatan. Sehingga kita harus memilih salah satu sebenarnya untuk bisa itu. Dan kita sudah bisa menjadi tuan rumah untuk U20. Jadi ini aja kita fokus untuk menggelar
sehingga sukses di mata dunia. Bahwa kita bisa mampu menggelar ini. Nah, kita fokus aja tim senior ini untuk kemanapun, mau ke Jepang, mau ke Australia, mau ke Cina, atau Cina sudah mundur ya, untuk lepas di Piala Asia ini karena pandemi. Jadi hanya ada 4, Korea, Australia, Qatar, dan Jepang. Itu untuk menjadi tuan rumah. Karena Cina kan sebelumnya menjadi tuan rumah ditunjuk oleh AFC, tapi mereka karena pandemi COVID, mereka melepaskan ini, ya tidak mau menggelar Piala Asia di Cina. Jadi bagi kita berangkat aja. Siapapun yang dipilih AFC untuk bisa menjadi tuan rumah, tidak perlu harus ngotot menjadi penyelenggara. Jadi bagi STY selamat, sudah bisa mendapatkan kembali bahwa dia akan menangani U23 yang sejauh ini selama ini masih berita-berita itu masih ngambang bahwa bukan dia yang akan menangani. Karena dia sudah fokus ke U20 dan timnas senior yang sudah bisa dapatkan ini. Tapi akhirnya STY tetap mau ambil ini. Karena dia tidak ingin melepas ini. Itu tadi, kembali lagi. Bahwa harus berproses ini berkesinambungan. Dan ini saya pikir wajar. Pemikiran yang baik bagi seorang STY untuk mengembangkan. Ya, untuk bisa melihat potensi-potensinya ada sehingga Indonesia memiliki tim yang tangguh. Tim yang kuat. Ya, untuk bisa berbicara bukan saja di level ASEAN. Tapi juga berbicara lebih ke depan untuk masa depan. Tentunya ke level yang lebih tinggi di Asia, dan kita harus bisa mensupport ini. Jadi bagi PSSI sudah bagus langkah PSSI dan Exco untuk tetap memberikan kesempatan kepada seorang STY menangani di 3 level yang ada. Sampai di sini pembicaraan saya dengan keputusan untuk STY ambil di U23, maka lengkap sudah, kembali ke laptop. Dia akan melatih di 3 level ini. Selamat. Ciao.